kalian tahu kan kalau antri BPJS Kesehatan biasanya tuh harus sampai titip-titip sendal di rumah sakit, harus dari subuh. Kalau selama ini kondisi pasien harus mengakses fasilitas kesehatan, itu tadi kan pakai sandal, pakai jaket, bahkan apapun yang ada itu sebagai antrian. Tapi dengan antrian online ini nggak perlu seperti itu, Mbak. Nah, karena kita ini ngomongin transformasi digital ya, kita juga tidak bisa melupakan para lansia gini yang belum akrab atau jadi awam ya mengenai teknologi. Nah, itu seperti apa, Andre? Tetapi kalau emang dirasa itu menyulitkan lansia, bisa juga dibantu oleh sanak saudaranya, anaknya, bahkan di luar kota pun tidak ada masalah. Bisa. Jadi misal saya orang tua di Jawa Tengah, saya ambilkan antrian untuk orang tua saya, bisa. Makanya kami meminta ada rekomendasi dari ID, ternyata ID merekomendasikan satu pasien idealnya dilayani 6 menit, seperti itu. Jadi tujuan akhir dari antrian online ini adalah kepuasan peserta, pasien, kaitannya dengan waktu tunggu. Halo Tribuners, selamat datang bersama saya Rena Sukmawati. Saat ini saya akan membahas kembali bersama BPJS Kesehatan. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai prosedur antrian online bersama BPJS Kesehatan. Seperti apa kira-kira, karena kalian tahu kan kalau antri BPJS Kesehatan biasanya tuh harus sampai titip-titip sendal di rumah sakit, harus dari subuh. Nah, sekarang BPJS Kesehatan berinovasi mengeluarkan antrian online. Nah, untuk membahas lebih lanjut sudah ada bersama saya di sini Bapak Ahmad Widiatmoko, selalu Kepala Bagian IT BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah 5 Jawa Barat. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang, Mbak Rina. Bagaimana kabarnya, sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Nah Pak, tadi sudah saya singgung sedikit ya mengenai antrian online, karena antrian BPJS Kesehatan ini kalau di medsos rasa-rasanya selalu aja gitu ya ada kabar harus dari subuh, harus dari malah hari sebelumnya gitu. Betul. Untuk daftar, dan kita sebelum-sebelumnya ini nggak bisa nih mengecek apakah ketersediaan kuota dan lain sebagainya. Nah, ini seperti apa antrian online yang ditawarkan oleh BPJS Kesehatan? Silakan Pak. Siap Mbak Rena. Jadi antrian online BPJS Kesehatan ini adalah salah satu inovasi dari BPJS Kesehatan yang memungkinkan peserta daftar pelayanan kesehatan itu secara online. Jadi tadi Mbak Rena sampaikan kalau selama ini kondisi pasien harus mengakses fasilitas kesehatan. Itu tadi kan pakai sandal, pakai jaket, bahkan apapun yang ada itu sebagai antrian. Tapi dengan antrian online ini nggak perlu seperti itu, Mbak. Jadi dengan cukup menggunakan handphone, pasien bisa mengakses antrian online. Dan dari situ ketepatan waktu, kuota tadi yang disampaikan, itu nggak perlu khawatir. Tidak ada lagi penolakan karena kuota habis, seperti itu Mbak Nena. Oke, nah proses pendaftarannya sendiri itu seperti apa Pak untuk antrian online ini? Jadi kalau proses untuk pendaftaran untuk antrian online, yang pertama pasien ataupun peserta CKN ini wajib memiliki akun mobil CKN. Oke. Selanjutnya, yang kedua, nanti dari menu antrian online atau pelayanan kesehatan itu ada namanya menu antrian. Nanti setelah itu dipilih untuk pasien untuk berkunjung ke FKTP atau puskesmas, klinik atau dokter keluarga, itu tinggal memilih tanggal rencana berkunjung, selanjutnya memilih dokter yang ingin dipilih, menginputkan keluhan, mendapatkan antrian. Selanjutnya pasien bisa datang ke fasilitas kesehatan. Tetapi kalau untuk pasien yang ingin mengakses FKRTL atau rumah sakit, nah ini pasien harus memiliki rujukan dulu. Nah, kalau belum memiliki rujukan, ingin mengakses RSHS atau Hermina, ya enggak bisa. Jadi dari tadi FKTP mendapatkan rujukan, baru bisa mengakses rumah sakit. Nanti dapat nomor rujukan, dari rujukan tersebut untuk mengambil antrian. Selanjutnya nanti ada informasi nomor antrian, ada informasi kode booking, ada informasi estimasi waktu juga Mbak. Jadi dengan estimasi ini pasien diharapkan datang 60 menit sebelum estimasi. Jadi nggak perlu datang pagi-pagi. Kalau estimasinya pukul 11, ya nggak perlu datang pukul 7. Cukup pukul 10 aja datang ke rumah sakit, melengkapi administrasi yang dibutuhkan, langsung ke bagian poli.
Nah, tapi sebelum masuk ke bagian poli, pasien ini wajib melakukan check-in. Jadi nanti akan muncul QR code yang harus di-scan. Di aplikasi? Di aplikasi mobil CKN-nya, Mbak. Ada menu namanya nanti check-in dari tampilan antrian yang sudah didapatkan. Seperti itu, Mbak. Oke, nah karena kita ini ngomongin transformasi digital ya, kita juga tidak bisa melupakan para lansia gini yang belum akrab atau jadi awam ya mengenai teknologi. Nah itu seperti apa, Andre? Ya, jadi kalau lansia ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau lansia kondisi sekarang sebenarnya kan teknologi itu hanya karena kebiasaan, Mbak. Lansia pun tidak menutup kemungkinan sebenarnya bisa aja karena terlalu sering mengakses Vaskes, itu juga pasti bisa mengakses mobil CKN antrian. Tetapi kalau emang dirasa itu menyulitkan lansia, bisa juga dibantu oleh sanak saudaranya, anaknya, bahkan di luar kota pun tidak ada masalah. Bisa. Jadi misal saya orang tua di Jawa Tengah, saya ambilkan antrian untuk orang tua saya, bisa. Selanjutnya tinggal kita sampaikan bahwa nomor antriannya sekian nih, silahkan datang Bapak Ibu nanti pukul sekian, nggak usah buru-buru di pagi hari. Jadi insya Allah lansia pun tetap bisa memanfaatkan antrian online ini, walaupun tadi mungkin bisa aja tidak secara langsung karena dibantu oleh keluarga atau anaknya, seperti itu, Mbak. Nah Pak, kan misalnya setiap harinya kalau misalnya kita ngantri nih, kita tuh kan kadang bingung ya, kita tuh bakal kebagian nggak sih nih kuotanya di setiap fasilitas kesehatan. Nah itu seperti apa batas kuotanya? Ya, jadi gini Mbak, untuk pembatasan kuota, ini yang pertama berkaitan dengan jumlah tenaga medis. Yang kedua kaitannya sama jam praktek. Kalau kondisi saat ini di sistemnya BPJS yang terintegrasi dengan sistemnya rumah sakit, itu estimasi satu dokter itu minimal 6 menit. Jadi nanti kalau dokter itu praktek 1 jam, berarti hanya bisa melayani 10 pasien. Seperti itu. Selanjutnya tadi masalah kuota. Nah tadi kalau misal kuotanya itu tadi 10, di MCKN akan muncul, Mbak. Di MCKN ketika kita mau ambil kuotanya berapa nih, sisa enggak? Kalau sisa kita bisa ambil antrian. Tapi kalau ternyata tidak ada sisa, kuotanya sudah penuh, bisa pilih tanggal selanjutnya. Nah ini kemudahan. Kalau yang selama ini mungkin pasien datang ke fasilitas kesehatan, selanjutnya disinformasikan Bapak Ibu kondisi hari ini penuh nih. Nah akhirnya kan jadi keluhan kan gitu. Nah, dengan antrian online ini harapannya informasi seperti ini bisa disampaikan di awal. Pasien langsung mendapatkan informasi, tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan. Jadi manfaat antrian online seperti itu, Mbak Rina. Nah, kalau kuotanya sendiri, Pak, apakah ditentukan oleh BPJS Kesehatan atau berbeda-beda nih masing-masing fasilitas kesehatan? Ya, kalau kuota tadi berdasarkan jam waktu prakteknya, masa prakteknya berapa jam. Selanjutnya kondisi sekarang kami membatasi minimal adalah 6 menit. Ketika fasilitas kesehatan ternyata melakukan setting untuk dokter penyakit dalam itu 10 menit, berarti kalau berprakteknya 1 jam hanya melayani 6 pasien seperti itu. Karena 6 menit ini kami ambil berdasarkan rekomendasi dari ID. Kalau dulu belum ada rekomendasi ini, fasilitas kesehatan agar kuotanya banyak itu bisa 1 menit, 2 menit seperti itu, Mbak. Pasiennya. Makanya kami meminta ada rekomendasi dari ID, ternyata ID merekomendasikan 1 pasien idealnya dilayani 6 menit seperti itu. Nah Pak, setelah pasien selesai ke poli nih menerima fasilitas kesehatan dan lain-lain, diperiksa, selanjutnya adalah obat ya, bagi bagian farmasi. Nah itu apakah kita harus ngantri lagi, ambil antrian online lagi, atau seperti apa Pak? Kalau pelayanan di farmasi ini kan tadi kalau kita dari poli, DPJP atau dokternya ini memberikan resep atau tidak. Ketika dokter ini memberikan resep, ini ada 2 kemungkinan yang bisa diakomodir di sistemnya BPJS. Yang pertama, sistemnya rumah sakit mengirimkan nomor antrian. Nanti akan secara real time muncul di MCKN. Selanjutnya yang kedua, rumah sakit mengupdate status selesai di bagian poli. Selanjutnya pasien bisa ambil antrian itu sendiri. Seperti itu. Jadi ini tergantung kebijakan masing-masing rumah sakit. Ada 2 cara.
diambil antrian oleh sisi pasien atau diambilkan dari sisi rumah sakit. Tapi manfaatnya ketika diambilkan oleh sistemnya rumah sakit, pasien nggak perlu repot-repot ambil, ya. tapi informasinya langsung muncul antrian farmasi, seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak. Nah Pak, kalau tadi ada pasien yang udah selesai dari poli ke farmasi untuk mengambil obat, kalau dapat obat, nah bagaimana dengan pasien-pasien yang selanjutnya disarankan untuk rawat jalan oleh dokter? Nah apakah ketika datang lagi ke rumah sakit di hari-hari berikutnya harus mengambil antrian online ulang kah atau seperti apa Pak? Ya, ini untuk pasien kontrol ya Mbak ya. Jadi kalau diperintahkan dari DPJP atau dokternya memerintahkan pasien ini masih dibutuhkan perawatan lanjutan, kontrol gitu. Nah, ini kami berkolaborasi dengan sistemnya rumah sakit, itu memungkinkan diterbitkan surat kontrol sekaligus dengan antriannya, Mbak. Jadi pasien tinggal melihat di mobil JKN, itu ada informasi nomor antrian. Selanjutnya pasien tinggal berkunjung sesuai dengan antrian ataupun tanggal yang sudah ditentukan. Tetapi tidak menutup kemungkinan, misal diperintahkan kontrol untuk tanggal 17 Oktober. Kebetulan tanggal 17 Oktober pasien ini berhalangan hadir. Nah, dengan mobil JKN ini juga bisa membatalkan, Mbak. Jadi tanggal 17 dibatalkan karena mungkin ada kondisi tertentu tidak memungkinkan ke Vaskes untuk kontrol, dirubahlah menjadi tanggal 18. Nah, ini bisa juga, tidak ada masalah. Reschedule juga bisa. Betul, reschedule memungkinkan juga, Mbak, dengan mobil JKN seperti itu. Kalau menurut Bapak sendiri, seperti apa sih tantangan untuk menerapkan antrian online ini nih bagi BPJS Kesehatan, bagi para peserta khususnya? Ya, kalau tantangan yang pertama, kami harus sesering mungkin melakukan edukasi ke pasien peserta JKN ini, karena peserta JKN ini kan 270 juta. Nah, ini dan terus semakin bertambah. Nah, gitu. Makanya kami secara masif juga melakukan edukasi. Kami juga dibantu dengan media, dengan fasilitas kesehatan, juga membantu mengedukasi pasien nih, agar semuanya terpapar tentang MJKN, manfaat antrian online dan menu lainnya yang ada di mobil JKN. Selanjutnya tantangannya adalah wilayah yang terpencil, akses internetnya yang terbatas. Ini juga menjadi tantangan kami, karena kan tidak bisa mengakses kan gitu. Antrian online ini akan jalan ketika ada koneksi akses internet seperti itu, Mbak Rena. Jadi akses internet ini sangat fatal menurut kami, terutama untuk antrian online. Nah lalu bagaimana BPJS Kesehatan ini memastikan bahwa penggunaan ini adil dan transparan bagi seluruh peserta JKN itu sendiri? Kalau adil dan transparan, ini adalah tujuan utamanya sebenarnya. Kenapa kita menggunakan antrian online? Karena tadi kita bisa secara real time itu memonitoring antrian. Jadi nggak perlu khawatir lagi kalau dulu kita antri di Vaskes, kita mau ke toilet aja takut terlewat karena nggak ada transparansi kan gitu kan. Nah, dengan antrian online, apalagi dengan mobil JKN, kita bisa memonitor antrian yang dipanggil nomor antrian berapa, antrian kita berapa, itu kan termonitor semua. Dan di Vaskes atau fasilitas kesehatan juga diwajibkan menyediakan display antrian. Jadi kondisi yang dilayani itu nomor antrian berapa, jadi semuanya transparan seperti itu. Dan tadi yang paling penting adalah estimasi waktu, Mbak. Jadi kalau kita bisa memberikan estimasi waktu yang diberikan untuk pelayanan, nah insya Allah ini juga memberikan kenyamanan lebih untuk pasien, karena nggak perlu lagi berkerumun, mengantri terlalu lama. Harapannya dengan antrian online ini pelayanan maksimal waktu tunggu itu 60 menit untuk ke poli. Kalau dulu bisa 4 jam, 5 jam seperti itu, bahkan dari subuh tadi kan disampaikan seperti itu, Mbak Lina. Nah apakah antrian online ini berlaku di seluruh fasilitas kesehatan atau rumah sakit, seperti misalnya kalau peserta mau daftar Vaskes pertama nih, apakah bisa menggunakan antrian online atau hanya saat ke rumah sakit saja, Pak? Ya, Mbak, kondisi sekarang mungkin memang belum semua menerapkan antrian online. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa ini kaitannya dengan internet, akses internet, infrastruktur. Jadi
belum semua, mungkin wilayah-wilayah yang terpencil itu karena jaringan komunikasi datanya belum ada, ya belum bisa memanfaatkan. Tetapi insya Allah di wilayah Jawa Barat nggak ada isu lagi. Insya Allah untuk antrian online di wilayah Jawa Barat semuanya bisa menggunakan antrian online, baik itu dari FKTP ataupun di FKRTL, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah, sejauh ini dari survei mungkin BPJS Kesehatan sendiri gitu, bagaimana tanggapan dari para peserta JKN mengenai antrian online ini? Ya, kalau kami juga sering melakukan monitoring, evaluasi ke fasilitas kesehatan dan bertemu langsung dengan peserta, bahkan direktur IT kami secara rutin juga berkunjung ke fasilitas kesehatan, menanyakan langsung pengalaman peserta menggunakan antrian online, menggunakan mobil JKN. Alhamdulillah semuanya responnya baik. Cuma kita juga harus sering berkoordinasi dengan Vaskes tadi, ketepatan waktu. Jangan sampai informasi yang diberikan itu tidak sesuai. Nah, ini kami selalu melakukan evaluasi ke fasilitas kesehatan untuk mendorong mereka memberikan informasi itu valid. Nah, sama halnya kalau kita nih kondisi kita ke stasiun atau ke bandara, kita kan udah percaya kan, pelayanan mereka kan valid. Harapannya nanti di fasilitas kesehatan semua pasien juga beranggapan sama. Jadi ketika estimasinya pukul 11, pukul 1, ya cukup 1 jam sebelum estimasi itu pasien datang, nggak perlu kekhawatiran, oh saya antrian 50, saya datang di subuh, walaupun sudah ada informasi lah. Ini juga ini yang terus kita dorong agar masyarakat itu percaya. Seperti itu, Mbak. Nah, Pak, ngomongin tentang ini kan sistemnya online, terus juga berhubungan dengan koneksi internet, tadi Bapak bilang banyak kendalanya banyak sekali kan, nah seperti itu. Nah, kalau misalnya ada kendala teknis nih di lapangan, itu solusinya seperti apa? Ya, kalau kendala teknis kami ada namanya petugas P3RS, itu ada kontak personnya juga, bisa dihubungin, Mbak. Nah, gitu. Bisa juga datang juga ke kantor cabang terdekat, bisa juga. Selanjutnya kami juga ada kanal online, itu ada Pandawa. Jadi bisa menghubungi Pandawa juga, misal terkait dengan ambil antrian gagal itu kenapa, nanti mungkin bisa ditanyakan ke petugas P3RS. Dan di masing-masing fasilitas kesehatan, terutama di rumah sakit FKRTL, itu ada namanya pojok JKN, Mbak. Di setiap rumah sakit ya? Ya, setiap rumah sakit. Tapi untuk klinik kondisi sekarang atau FKTP ini belum ada, tetapi untuk di FKRTL itu sudah diwajibkan namanya pojok JKN, dan di sana ada namanya duta mobil JKN. Jadi di situ juga bisa memberikan informasi terkait dengan antrian online, mobil JKN, seperti itu. Ini Pak, terakhir, bagaimana BPJS Kesehatan ini rencananya ke depannya untuk mengembangkan mengenai sistem antrian online ini, Pak? Harapan dan rencana ke depannya? Ya, harapannya antrian online ini tadi masyarakat percaya dengan sistem yang sudah dikembangkan dari BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan pelayanan. Jadi tujuan akhir dari antrian online ini adalah kepuasan peserta, pasien, kaitannya dengan waktu tunggu. Ya, ini kami selalu berinovasi gimana memberikan ketepatan waktu. Kami harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan fasilitas kesehatan, karena pemberi pelayanan adalah fasilitas kesehatan, seperti itu. Nah, mungkin terakhir dari saya sendiri penasaran, apakah ketika udah diterapkan BPJS Kesehatan antrian online ini, apakah antrian konvensionalnya masih ada untuk mungkin beberapa orang yang memang HP-nya mungkin jelek, Pak, nggak support misalnya kayak gitu. Nah, itu seperti apa, Pak? Masa transisi ini sebenarnya masih memungkinkan pasien atau peserta JKN ini datang secara onset. Kondisi sekarang antrian online memang belum 100%, masih cenderung antrian onsetnya banyak. Ini yang kami dorong masyarakat untuk berubah tadi, karena mungkin dianggap masih belum percaya. Ini tugas kita bersama untuk memberikan kepuasan, kenyamanan, kepastian layanan tadi untuk semua peserta
JKN seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Widi atas bahasanya mengenai antrian online ini, sangat bermanfaat sekali ya, apalagi bagi kita nih banyak sekali pasti peserta JKN yang nggak usah risau lagi kalau misalnya mau daftar ke fasilitas kesehatan harus nunggu antri-antri lagi dari H-1 mungkin Pak, H-seminggu mungkin was-was dapat kuota atau enggak seperti apa. Nah, jadi bisa langsung dimanfaatkan antrean online melalui aplikasi mobile JKN. Nah, seperti itu Tribuners, terima kasih telah saksikan perbincangan kami lainnya bersama BPJS Kesehatan untuk menggali informasi lebih dalam soal pelayanan-pelayanan BPJS Kesehatan yang mungkin belum Tribuners ketahui. Begitu, saya Rena Sukmawati pamit undur diri, sampai jumpa lagi di program selanjutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.